Pemirsa, selamat datang di Juru Bicara bersama saya Tunggu Adrian yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Dan di episode kali ini telah hadir Prof. Dr. Widodo Muktio atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Widodo Mukti selaku Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat datang Bapak, apa Selamat datang, kabar? terima kasih. Nah Pak, kita di episode kali ini kita membahas mengenai upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak ekonomi dari virus corona ini Pak. Nah sebenarnya kalau misalnya untuk di bidang ekonomi sendiri Pak, sebenarnya sektor-sektor apa aja nih Pak yang terdampak dari virus corona ini Pak? Ya, ini saya kira untuk kita semua menjadi catatan bahwa sesuatu kejadian itu implikasinya macam-macam, termasuk dalam virus corona ini ya. Jadi di samping juga virus corona itu sekarang menjadi isu global, isu nasional juga di tempat kita. Implikasinya macam-macam, termasuk kalau di Kominfo itu yang kelihatan sekali adalah seberapa jumlah hoax gitu ya. Sampai hari ini itu sudah ada 125 hoax yang itu harus kita handle bagaimana supaya masyarakat tidak terkecoh dengan berita-berita yang tidak benar itu. Tetapi yang lebih penting juga saya kira bagaimana implikasi ekonomi yang tadi Anda tanyakan. Jadi virus corona ini menjadi salah satu penyebab pada masyarakat untuk mobilitasnya menjadi dikurangi. Dan mobilitas itu tidak hanya mobilitas manusia akhirnya, juga mobilitas barang. Sehingga barang-barang dari Cina ke Indonesia atau sebaliknya kita ke sana, tidak hanya manusia tapi juga barangnya, itu mengalami gangguan-gangguan. Dan itulah yang menyebabkan neraca perdagangan di masing-masing negara yang terkait dengan China itu mengalami situasi yang menjadi perhatian kita semuanya. Nah, disitulah sebetulnya poin penting adalah dengan informasi yang sudah clear bahwa misalkan saya ambil contoh produk-produk dari China itu tidak membawa virus. Dulu kan isunya begitu, jadi kita takut menerima barang-barang itu, kecuali yang makhluk hidup ya, itu yang yang memang kita larang. Tetapi yang lain-lain nggak masalah. Termasuk juga produk-produk yang lain. Nah ini yang saya kira perlu kita sampaikan, sehingga dampak ekonominya itu kalau dari si wisatawan, misalkan saya ambil contoh, ini ekonomi kan wisatawan akhirnya membawa implikasi ekonomi. Indonesia itu tahun 2019 punya jumlah wisatawan dari China itu 2 juta lebih sedikit. Dan angka itu tentu saja akan menjadi tahun ini mengalami gangguan atau paling enggak drop ya, akan mengalami penurunan. Dan memang di penerbangan juga begitu. Ada sekian jumlah penerbangan, ada 58 airline yang tidak masuk ke sana, atau sebaliknya mereka juga tidak akan keluar. Jadi ini juga punya implikasi di dunia pariwisata. Oleh sebab itu dampak-dampak seperti ini yang perlu kita pikirkan di Indonesia, diantaranya bagaimana kemudian kunjungan-kunjungan wisata dari Cina khususnya itu yang di Indonesia itu supaya tidak terganggu. Bahkan juga bagaimana penerbangan yang harus lewat China dulu baru ke Indonesia ini juga tidak terganggu. Strategi di masyarakat kita akan menggalakkan bagaimana wisata domestik. Wisata domestik ini harus kita galakkan, bahkan kalau dari sisi Pak Presiden Joko Widodo itu sudah menginstruksikan destinasi-destinasi wisata yang selama ini harus kita dorong dari anggaran pemerintah yang kita punyai. Kalau mau melakukan perjalanan dinas atau perjalanan kerja di tempat-tempat tertentu, kita sarankan paling tidak ada Batam, Bali, Labuan Bajo, ya, Manado, dan Jogja. Nah itu diharapkan nanti semua kementerian, lembaga, ataupun mungkin juga pemerintah daerah kalau mau melakukan entah seminar, entah rapat kerja, itu di lokasi-lokasi itu. Agar supaya hunian hotel di situ, penerbangan ke situ, ini menjadi tercover oleh kegiatan-kegiatan yang basisnya dari anggaran pemerintah. Tentu ini tidak bisa mengcover, tetapi paling tidak ini adalah strategi yang ditempuh oleh pemerintah dalam waktu dekat ini. Jadi bulan Februari Maret ini semua kegiatan kita arahkan ke sana supaya ekonomi wisata di sana tidak mengalami penurunan. Nah Pak, kalau misalnya untuk kondisi investasi Indonesia Pak, pasca mewabahnya virus corona ini Pak, seperti apa Pak? Ya justru itulah tadi saya bilang, pada saat manusia tidak bisa datang ke sini ya, itu tenaga kerja ataupun juga produk barang tidak bisa ke sini, ini tentu akan punya implikasi yang sangat besar. Dan disitulah sebetulnya ekonomi jasa ya, ini kan karena jasa bukan semata-mata barang. Tapi kalau manusia itu kan jasa, menggunakan spend waktu di sini, membelanjakan uangnya, tapi juga barang ke sini akhirnya tidak datang ke sini atau sebaliknya. Dan
ada trauma-trauma misalkan takut menggunakan barang itu. Jadi implikasinya sekali lagi isu virus corona ini sangat berdampak pada isu ekonomi dan bisnis. Nah Pak, setelah mewabahnya virus corona ini Pak, banyak sektor yang terkena dampak ya. Salah satunya adalah sektor investasi ya Pak ya. Nah sebenarnya langkah-langkah konkret dari pemerintah sendiri untuk menjaga iklim investasi di Indonesia sendiri seperti apa Pak? Iya, inilah yang sebetulnya kita ini kan tidak mengandalkan hanya bilateral ya, tetapi juga harus multilateral. Nah, strategi yang sifatnya multilateral itu yang saya kira menjadi kita galakkan, termasuk juga misalkan bagaimana kita mengurangi investasi dari Cina tetapi kemudian mendapatkan investasi dari Timur Tengah. Ya, sekarang ini kan Pak Presiden menggalakkan kerjasama investasi di Timur Tengah, misalkan Uni Emirat Arab mau invest ke sini. Sehingga yang harus disiapkan lagi buat kita adalah bagaimana birokrasi ini betul-betul kita jangan sampai terkesan masuk Indonesia itu birokratis. Nah ini apalagi investor baru ya, Timur Tengah itu kan investor baru yang harus kita dorong. Jadi memang kerjasama yang tidak hanya bilateral tapi juga bisa melihat negara-negara yang lain yang dulunya belum, itu kita galakkan. Oke, Pak, ini sangat menarik pembicaraan kita, tapi kita akan lanjutkan pembahasannya setelah segmen selanjutnya. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Tengku Adrian di Juru Bicara. Pemirsa masih bersama saya Tengku Adrian di Juru Bicara membahas upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak ekonomi dari virus corona. Nah, kembali ke Bapak Widodo Mukti, Pak. Salah satu sektor yang terdampak dari virus corona ini adalah sektor pariwisata ya Pak. Nah, sebenarnya upaya pemerintah untuk menggeliatkan sektor-sektor di pariwisata ini seperti apa Pak? Ya tadi sudah saya sampaikan memang ada beberapa hal yang kita harus konsentrasi destinasi itu kita pihaki oleh anggaran pemerintah. Kemudian juga yang tadi belum saya sebut bahwa ada penerbangan yang membackup ini. Jadi di destinasi-destinasi tertentu tadi ada diskon ya, potongan harga penerbangan supaya masyarakat lebih senang berwisata di tempat-tempat di Indonesia. Sehingga pengurangan sekitar 2 juta wisatawan dari Cina tadi bisa terpenuhi oleh kebutuhan wisata domestik dan juga wisata dari negara lain yang tergiur oleh adanya diskon penerbangan itu. Dan memang tadi yang dijadikan catatan, memang kalau wisata itu banyak sekali tantangan kita. Misalkan dari berbagai informasi global itu daya saing wisata kita itu yang masih harus ditingkatkan pada layanan kesehatan di tempat wisata ya, layanan keamanan ya, infrastruktur, dan ini menjadi catatan bahkan di dalam rapat koordinasi di tempatnya Pak Luhut Panjaitan itu kemarin disebutkan juga jangan sampai misalkan toiletnya belum standar gitu ya. Jadi ini tantangan-tantangan masyarakat, pemerintah daerah setempat yang menjadi destinasi wisata yang sudah diprioritaskan itu betul-betul juga meningkatkan daya saingnya agar supaya wisatawan yang berkunjung ke sana itu satu bisa senang dan yang kedua bisa length of stay-nya masa tinggalnya itu bisa lebih lama. Sebab apa? Di Indonesia yang menjadi daya saing juga persoalan seberapa besar spend money-nya ya, uang yang dibelanjakan. Indonesia ini kan targetnya sekitar 16 juta, 15,800.000 ya yang sudah datang ke Indonesia. Tetapi juga angka yang dibelanjakan di sini itu juga masih baru sekitar 15 miliar US dollar, artinya masih 1:1 gitu ya, tambah nolnya gitu. Sedangkan kalau di Australia misalkan, Australia itu kunjungan wisatanya ada sekitar 9 juta. Tetapi wisatawan yang membelanjakan dananya di sana itu bisa sampai angka 31 miliar US dollar, artinya 1:3 gitu ya. Jadi ini yang saya kira menjadi tantangan kita bagaimana Indonesia dengan debirokratisasi di destinasi wisata bisa menghasilkan tidak hanya masa dia tinggal tapi juga membelanjakan uangnya. Makanya bagaimana souvenir kita sediakan, bagaimana infrastruktur kita siapkan agar supaya wisatawan yang berkunjung di destinasi Indonesia itu bisa meningkat spend money-nya.
Nah Pak, untuk sektor pariwisata yang mungkin mungkin sudah terkena dampak dari virus corona ini Pak, Hmm. dampak ekonominya Pak. Nah, Hmm. apakah ada insentif tertentu untuk sektor pariwisata ini yang diberikan oleh pemerintah Pak? Iya, ya tadi saya sampaikan, jadi misalkan di penerbangan, Menteri Perhubungan sudah menyampaikan di dalam rapat koordinasi di bawah Menko Maritim itu, bagaimana kita mengajak teman-teman penerbangan, maskapai penerbangan untuk bisa memberikan diskon dan juga memberikan kemudahan-kemudahan hotel ya di sana supaya dengan adanya rangsangan-rangsangan untuk bisa berkunjung itu menjadi salah satu poin untuk meningkatkan wisata. Dan memang kemudian pada sisi yang lain pemerintah daerah, pengelola wisata juga harus meningkatkan layanannya supaya nanti masa tunggu kemudian pembelanjaan uang di situ menjadi meningkat. Di tengah memang ini justru menjadi challenge setelah ada fenomena virus corona yang menurunkan angka pendapatan dari pariwisata. Nah Pak, kalau misalnya untuk dengan 10 Bali baru Pak, bagaimana kesiapannya Pak? Apa? 10 Bali baru. 10 Bali Iya, baru. Oh, venue. destinasi wisata Iya, yang baru ya. iya Iya. benar Pak. Memang sekarang ini kan eranya era traveling ya. Era Jadi traveling, era benar, traveling itu harus kita sambut dan Indonesia itu kaya sekali dengan destinasi-destinasi baik itu bersifat alam, baik itu bersifat produk-produk yang bisa dikembangkan dan juga sampai pada destinasi religius ya, wisata-wisata yang terkait dengan pengembangan budaya-budaya religius yang sangat bernilai. Nah, ini yang saya kira memang menjadi tantangan kita. Sekali lagi memang kalau kita kembali pada standar daya saing wisata dunia, hal-hal yang sifatnya bagaimana pelayanan kesehatan, pelayanan keamanan, layanan umum yang tadi toilet dan sejenisnya, termasuk juga penyediaan souvenir-souvenir itu betul-betul menjadi prioritas yang harus kita tingkatkan agar supaya masa tinggal dia menjadi lebih lama, kenyamanan dia terjaga, termasuk infrastruktur ya. Kalau di Kominfo saya kira infrastruktur juga penting, jangan sampai di tempat wisata nanti kita tidak bisa berkomunikasi gitu ya. Jadi ini tantangan-tantangan yang semua sektor, makanya kemarin Pak Menko Maritim meminta kita semua jangan main-main, terutama bupati, gubernur, wali kota yang punya wisata dihimbau untuk bisa betul-betul memperhatikan ini, dan ini menjadi cambuk. Isu corona itu justru menjadi cambuk kita untuk bangkit lebih baik lagi. Nah Pak, di tengah mewabahnya virus corona ini sangat menarik karena stabil ekonomi Indonesia sendiri Pak. Nah, kita akan bicara lebih lanjut mengenai sektor perdagangan tapi di segmen selanjutnya. Iya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama saya Tung Adrian di Juru Bicara. Pemirsa masih bersama saya Tengku Adrian di Juru Bicara dan masih bersama Bapak Widodo Mukti. Pak, kita melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai upaya pemerintah dalam meminimalisir dampak ekonomi dari virus corona, dan salah satunya sektor yang terkena dampaknya adalah sektor perdagangan ya Pak ya. Nah, kalau misalnya untuk sektor perdagangan sendiri Pak, langkah-langkah konkret yang dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat sendiri seperti Jadi apa Pak? ini sebetulnya kan menyangkut hukum supply demand ya. Kalau penawarannya makin sedikit, makin langka, maka harga akan meningkat dan ini akan menimbulkan satu gejolak perekonomian. Dan oleh sebab itu, karena memang kita ini ekspor impornya dengan China itu cukup tinggi, maka pada saat di sana di Wuhan khususnya itu tidak bisa melaksanakan kegiatan ekonomi yang seperti biasanya, itu akan mengganggu. Dan tentu ini menjadi tantangan kita di pemerintah Indonesia, bagaimana jangan sampai informasinya jangan sampai diputarbalikkan. Misalkan, nggak boleh ini impor misalkan bawang dari China misalkan. Nah, informasi ini nanti akan menjadi pasar masyarakat ini akan menjadi menimbun dan lain sebagainya dan harganya rusak. Jadi informasi harus betul. Dan itu tugas kita semuanya, bagaimana masyarakat juga jangan mudah terombang-ambingkan bahwa ada isu virus corona ini kemudian informasinya menjadi tidak terkendali dan itu mengganggu stabilitas harga barang dan produk dari sana ya. Ini yang pertama. Yang kedua yang juga penting adalah bagaimana kita semua di tengah ada musibah ini jangan bermain spekulasi gitu ya. Ini tantangan kita, bangsa kita ini kan membutuhkan stabilitas ekonomi, makanya para spekulan ini mesti harus ditindak kalau ada ya, supaya bangsa kita ini tidak diombang-ambingkan di tengah situasi sedang kena musibah. Bahkan ada beberapa warga kita yang juga sedang kemarin waktu di Natuna itu ya, ini dihebohkan dengan misalkan ada
penimbun-penimbun yang kemudian makin mengganggu. Nah ini penegakan hukum, law enforcement saya kira mesti harus kita juga akan ditingkatkan. Yang ketiga yang juga sebetulnya tidak kalah penting adalah bagaimana ini kebijakan-kebijakan yang memudahkan ya. Sekarang ini kan sedang kita galak-galakkan, kita tingkatkan bagaimana agar supaya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini segera bisa diproses dan akhirnya menjadi pegangan kita. Di mana di dalamnya sebetulnya ada kemudahan-kemudahan baik investasi yang kemudian punya implikasi pada produktivitas di dalam investasi itu dan akhirnya juga perdagangan. Jadi ini saling menguatkan, tapi sekali lagi memang Bapak Presiden selalu menyampaikan mari kita berprasangka baik lah ya, berhusnudon, berprasangka baik terhadap upaya-upaya pemerintah yang ingin betul-betul meningkatkan produktivitas bangsa ini agar supaya saat ini misalkan sedang kena musibah kita tidak malah berprasangka jelek. Mari kita menjadi warga bangsa yang selalu berhusnudon dan insya Allah kalau berhusnudon di era milenial ini kalau ada yang nakal pasti ketahuan karena kita sudah transparan ya, kita sudah terbuka. Jadi ini yang saya kira menjadi penting untuk pegangan masyarakat kita semuanya. Nah Pak, kita tadi udah bahas sektor investasi, pariwisata, dan perdagangan ya Pak ya. Ada sektor lain nggak ya Pak yang terdampak ekonomi dari virus corona ini? Ya saya kira justru yang paling penting adalah kita harus keluar dari ketidaknyamanan kita mau pergi. Kita baru kemana-mana pakai masker gitu ya, sehingga kayaknya kok menjadi gawat sekali ya. Yang penting sebetulnya mari kita jangan takut berlebihan, tetapi juga jaga kesehatan. Karena setelah kita baca bersama-sama bahwa yang kena dan kemudian akhirnya meninggal itu ya memang orang yang sudah tua, kondisi badannya tidak sehat. Jadi kalau kita yang sehat insya Allah ya dalam alam biasa ini tidak menjadi masyarakat kita ini berlebihan mensikapi itu dan memang kita memang harus waspada iya, tetapi jangan berlebihan sampai nanti harga masker saja jadi mahal karena semua beli gitu ya, semua menyimpan di rumahnya. Jadi ini pensikapan secara dewasa, apalagi sekarang ini kan mudah-mudahan titik puncaknya ya, kulminasinya sudah turun dan kita sekarang mulai recovery dan menurut informasi juga katanya kalau nanti sudah musim panas April itu virus itu sudah tidak bisa berkembang. Jadi ini yang saya kira perlu sekali lagi kita segera bangkit, berprasangka baik dan menyambut bahwa hari esok dengan kita sehat itu insya Allah kita juga menjadi bangsa yang hebat gitu ya. Nah Pak, menyinggung sedikit baru-baru ini Indonesia sendiri ditetapkan sebagai negara maju oleh Amerika Pak. Nah sebenarnya seperti apa tantangannya selanjutnya untuk sebagai negara maju Pak? Ya sebetulnya kan kita ini satu punya bonus demografi, angka produktivitas angka usia produktif kita ini paling banyak dan ini menjadi sebuah tantangan untuk bisa menggelembungkan pendapatan karena yang kerja banyak. Yang kedua juga sebetulnya kita ini di era digital ini lapangan kerja baru yang punya value added lebih tinggi juga sangat terbuka. Makanya kalau di tempat kita di Kominfo ini juga digalakkan masyarakat yang berbasis digital ya. Kita punya program Digital Talent Scholarship. Tahun ini Pak Presiden sudah mencanangkan tidak hanya 25.000 tapi 50.000 ada pendidikan Digital Talent Scholarship itu yang boleh diikuti oleh semua masyarakat dan memang sudah layaknya kita ini harus belajar itu dan ini terbuka tidak pakai biaya. Oleh sebab itu mari kita sebagai masyarakat di tahun 2020 ini manfaatkan salah satu itu termasuk juga tentu saja bagaimana kita mengembangkan UMKM digital gitu ya. Jadi basis digital ini harus kita tangkap dalam berbagai sisi. Nah Pak, sangat menarik perbincangan kita hari ini Pak mengenai upaya pemerintah untuk meminimalisir dampak ekonomi dari virus corona ya Pak ya. Semoga dapat memberikan masukan-masukan atau mungkin informasi-informasi tambahan untuk masyarakat atau pemirsa JPR TV yang menonton dan saya ucapin terima kasih. Pemirsa, demikian perbincangan kita juru bicara mengenai dampak ekonomi dari virus corona ini. Saya Tengku Adrian dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Oke. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.